Bahkan Qin Yichen tidak tahu pada saat itu, apakah itu bulan iblis dan murid iblis di depannya yang membuatnya dingin, atau apakah bulan iblis cukup untuk mengganggu waktu dan ruangnya. Melalui ruang dan waktu masa depan yang dilihatnya, sepasang murid iblis dalam pantulan langit bulan iblis di masa depan juga secara bertahap tampaknya kewalahan oleh kekuatan iblis tak terbatas dan tirani yang mengelilingi Qin Yichen. Pada akhirnya, sungai panjang ruang dan waktu bertepatan dengan saat ini, dan masa depan menjadi saat ini. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Qin Yichen mengertakkan giginya dengan keras, seperti lemparan kesepian, tiba-tiba menawarkan artefak kekaisaran Bihai, dan melihat ke belakang tiba-tiba, artefak kekaisaran Bihai menebas gelombang dan tsunami yang mengamuk di udara. Tapi saat ombak mengamuk berlalu, ombaknya pun ganas, tapi tidak ada apa-apa. Dengan pukulan ini, potong kosong. Ledakan. Detik berikutnya, Qin Yichen merasakan sakit di perut bagian bawahnya. Itu karena pukulannya yang salah sehingga Demon Yuekong mengepalkan tinjunya. Cahaya bulan yang dingin yang dipadatkan oleh cakar iblis bertahan di bagian depan tinjunya. Mantan penganut Tao itu gemetar. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pukulan, kekuatan iblis dan kegilaan ini, hampir menghentikan waktu dan ruang sejenak. Dan bahkan waktu dan ruang yang rusak di bagian depan tinju membuat Qin Yichen terkejut sebelum diledakkan puluhan ribu mil. Tidak buruk, bagus, kemajuan. Yao Yuekong berdiri di udara dan mengguncang telapak tangannya, seolah-olah mengingat pukulan barusan. Sudah sadar akan masa depanku? Pukulan yang kau tebas di belakangmu tadi meramalkan bahwa aku akan secara diam-diam menyerangmu dari belakang dengan pedang bulan iblis. Nah, jika Demon Moon Warblade berhasil melakukan serangan diam-diam, trauma yang akan kamu derita jauh lebih serius daripada pukulan ini. Kamu adalah orang pertama yang mencegah konsekuensi terburuk dan melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah Yao Yuekong memujinya, dia mengusap dagunya lagi dan berkata, namun, masih ada ruang untuk perbaikan. Aku menyelinap menyerang dengan pedang perang Yao Yuekong. Masa depan ini adalah yang terburuk untukmu. Tapi kamu harus berpikir bahwa aku melatihmu. Jika kamu tidak mengeluarkan senjata kekaisaran, hampir tidak mungkin bagiku untuk memimpin dalam menggunakan senjata kekaisaran. Ini adalah yang terburuk di masa depan, tapi juga paling kecil kemungkinannya. Bagaimana membuat keputusan harus dipertimbangkan dalam kombinasi dengan berbagai faktor dalam kenyataan. Qin Yichen mencengkeram perut bagian bawahnya, tubuhnya gemetar, dan mengertakkan gigi. Kemajuan dan kesuksesan tidak pernah sama. Anda tahu, dia hanya melihat sebagian dari masa depan. Qin Yichen memperkirakan bahwa di bawah sinar bulan, yaitu, masa depan yang masih belum bisa dia tembus, setidaknya ada 150 cara. Dengan kata lain, Demon Yuekong barusan memiliki hampir 200 cara untuk melukainya. Ini adalah kekuatan Kaisar Iblis. Yao Yuekong mengangguk dan sangat setuju dengan ini. Tapi ketika dia akan melanjutkan, dia tiba-tiba menghela nafas dan mengusap dahinya. Pulihlah, istrimu akan datang menemuimu. Saatnya pergi ke klan Senzi. Sangat cepat. Tanda seru. Yao Yuekong mengangkat bahu tak berdaya. Dan pada saat yang sama, di bekas istana. Tuan muda Yuekong, bisakah kita masuk? Saya melihat Putri Wenxing menggendong Xiao Yu, mencintai saudara perempuannya, berbicara dan tertawa di sepanjang jalan. Saudari Wenxing, kali ini, tidak bisakah aku membawa Xiao Yu ke klan Senzi kali ini? Sepasang telinga kelinci Xiao Yu sedikit menggantung. Seolah-olah, kali ini kakak Tianxing dan kakak Yuekong akan pergi bermain, tapi dia. Putri Wenxing juga menunjukkan kesusahan dan mengusap telinga kelinci Xiao Yu. Saya juga ingin membawa Xiao Yu bersamanya, tapi Wen Tiangwan sekarang benar-benar membutuhkan seorang kaisar yang kuat untuk menjaganya. Jika Yao Yuekong pergi ke klan Senzi, maka Xiao Yu harus tinggal di Wen Tianpas. Tentu saja, Putri Wenxing dan bahkan Wen Tiangwan secara keseluruhan tidak memiliki kualifikasi untuk memesan Xiao Yu, tetapi yang terakhir masih mengangguk dengan patuh. Bagaimanapun, Bruder Qiankun berkata bahwa ini adalah rumah baru mereka. Jangan khawatir, saat kami kembali, kami pasti akan membawakanmu banyak makanan enak. Ada juga pakaian yang bagus. Xiao Yu, rok seperti apa yang kamu inginkan? Aku akan membiarkan klan Senzi merajutnya untukmu. Xiao Yu masih berpikir, berbicara tentang pakaian barunya, dia sebenarnya tidak tahu. Jubah dewa secerah bulan, pita seperti peri di bulan yang dingin, dan jepit rambut yang dikirim oleh saudari Chang'e, dia sudah terbiasa. Dan ketika efek pakaian baru di tubuhnya muncul di kepala kecil Xiao Yu, dia telah mencapai istana Dao Bulan Iblis. Silahkan masuk. Iblis Yuekong yang sedang duduk bersila dan berlatih perlahan bangkit. Dan itu adalah tiruannya yang mengalahkan Qin Yichen di Dao Realmnya selama hampir 2 tahun. Kakak Yuekong, tidak bisakah aku benar-benar pergi bersama? Putri Wenqing mengungkapkan ketidakberdayaan di sampingnya, dan Yao Yuekong menghibur Xiao Yu dengan sangat sayang. Xiao Yu tersayang, kakak Yuekong akan pergi ke klan Senzi di sini. Dia benar-benar ada yang harus dilakukan. Dan bahkan jika tidak ada yang bisa dilakukan,
Wen Tianguan sebenarnya lebih bersedia untuk membiarkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Iblis Demon Yue Kong pergi bersamanya. Meskipun Xiao Yu juga adalah Kaisar Kelinci Iblis Cheng, dan kekuatan tempurnya mungkin tidak kalah dengan Demon Yue Kong, apakah itu berurusan dengan orang atau kota? Singkatnya, jika Wen Tianguan diizinkan untuk memilih, Yao Yue Kong pasti akan lebih dapat diandalkan daripada Xiao Yu. Baik. Setelah menepuk dadanya, mungkin setelah membuat janji yang enak, Yao Yue Kong berhasil membujuk Xiao Yu, dan langsung menatap Putri Wen Qing. Sekarang, 3 bulan sebelum pernikahan pacarmu, kan? Untuk beberapa alasan, Putri Wen Qing menundukkan kepalanya dengan sedikit malu. Chong, dari Wen Tianguan ke klan Senzi, bukankah itu butuh waktu? Yao Yue Kong terkejut. Apakah kamu dekorasi untuk formasi teleportasi? Bahkan jika larik teleportasi perlu diganti berkali-kali di tengah-tengah, paling lama beberapa hari sudah cukup. Tunggu, kamu ingin terbang dari Wen Tianguan ke Senzi Clan? Demon Yue Kong, yang berdiri di alam Demon Mundao, memandang Qin Yichen dengan senyuman tetapi berkata, istrimu ada di sini, siap untuk keluar dari kelas. Sangat cepat. Tanda seru. Qin Yichen juga tercengang. Berapa lama dari pernikahan Putri Yushu? 3 bulan. 3 bulan. Qin Yichen juga memikirkan masalah yang sama dengan Yao Yue Kong, menggunakan susunan teleportasi. Selama tidak ada masalah dengan balapan di sepanjang jalan, dia dapat tiba dalam beberapa hari. Selama 3 bulan tersisa, terus dipukuli habis-habisan oleh Demon Yue Kong. Bukankah bagus untuk terus berlatih? Qin Yichen hanya ingin mengekspresikan pendiriannya, tetapi melihat Yao Yue Kong mengangkat bahunya di belakangnya, tirai cahaya bulan yang kental secara bertahap mekar. Segera setelah itu, Putri Wen Qing berseru dengan rasa ingin tahu. Nah, apakah ini wilayah Tuan Muda Yue Kong? Bulan ini lebih besar dari jumlah total bulan di atas Wen Tianguan. Melihat iblis Yue Kong yang membawa Putri Wen Qing dan Xiao Yu masuk, seperti tuan rumah, Qin Yichen tidak bisa menahan nafas. Benar saja. Aku tahu kamu adalah tiruan dari orang yang memukuliku. Iblis Yue Kong di depannya tersenyum. Tapi aku bisa memberitahumu sekarang setelah aku membagi kekuatanku menjadi 2. Yaitu, 2 aku adalah setengah kekuatan. Qin Yichen terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saya pikir itu sekitar 30%. Tidak heran dia memukuli saya begitu keras. Qin Yichen hanya menghela nafas. Tetapi dia tidak melihat bahwa Yao Yue Kong tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan melompat seperti bersorak. Keren. Perilaku seperti itu menyebabkan tubuh Qin Yichen bergetar pada saat itu, dan segera mengangkat Jintu. Bukankah itu berarti keluar dari kelas sudah berakhir? Tidakkah Anda akan memukulinya lagi? Beri aku wajah di depan Wen Qing.